Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan bahagia, Ibu dan Bapak. Kali ini kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kota Waringin Timur, akan mempresentasikan tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.1 tentang Analisis Situasi 4 Kasus SMA. Video ini dibuat oleh tim yang terdiri dari Ibu Anna Farida sebagai moderator, Ibu Sifa Fadiatun Nikmah sebagai penyaji, dan Ibu Eka Bintarawati sebagai notulen. Pembelajaran berdiferensiasi, pengertiannya adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi yang dapat dipilih, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Situasi 4 kasus SMA, Bu Drana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Drana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Drana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Drana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Drana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Drana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Ibu Drana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Drana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Situasi 4 kasus SMA, dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Drana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Drana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Drana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, DSB, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik. Tujuan pembelajaran situasi 4 SMA, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Analisis skenario pembelajaran 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Next.
Jawaban pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bude Buderana? 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. 3. Profil atau gaya belajar murid. Analisis skenario pembelajaran. 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Next. Jawaban pertanyaan 2. 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kesiapan belajar murid, yaitu dengan A. Melakukan proses pembelajaran secara mandiri. B. Menyiapkan paparan atau tayangan materi. C. Menyiapkan pertanyaan pemandu atau pemantik. D. Menyediakan slot waktu khusus untuk memberikan bantuan belajar terhadap murid yang mengalami miskonsepsi atau belum paham. 2. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap minat belajar murid, yaitu dengan A. Peminatan terhadap konten materi, sumber belajar. B. Murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital, media digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. C. Memperkenankan murid memilih sendiri lokasi pengamatan. Lanjutannya, 3. Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap profil, gaya, belajar murid, yaitu dengan A. Memberikan sumber belajar yang beragam, artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. B. Murid diberikan kebebasan untuk memilih paket info digital dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Analisis skenario pembelajaran. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban pertanyaan 2. 1. Diferensiasi konten. A. Menyediakan beberapa sumber belajar, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. B. Memberikan pertanyaan pemantik yang dijawab secara mandiri. Diferensiasi proses. 1. Memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus. 2. Memberikan tugas membuat paket info yang beragam. 3. Guru menyediakan slot waktu untuk bertemu dengan beberapa murid berdasar hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Lanjutannya, 3. Diferensiasi produk. 1. Menentukan lokasi penelitian. 2. Membebaskan bentuk informasi digital. Analisis skenario pembelajaran. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban pertanyaan 3. 1. Asesmen as learning. Buderana melaksanakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka dan murid memberikan umpan balik terhadap jawaban dari temannya. Lanjutannya, 2. Asesmen for learning. Buderana memberikan pertanyaan pemantik untuk menilai keaktifan dan pemahaman murid selama proses diskusi. Lanjutannya, 3. Asesmen of learning. Buderana memberikan penugasan produk dalam bentuk paket info digital yang sesuai dengan rubrik penilaian.